Halo bro, saya Vian, dan ini adalah Realme C11. Pasti banyak dari kalian bertanya-tanya, kok udah nyampe 11 aja? 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya kemana? Jadi menurut info yang kita dapat, ternyata Realme C11 ini bukan seri lanjutan dari Realme C3, melainkan seri penerus dari Realme C series yang fenomenal banget di tahun lalu, yaitu Realme C2. Nah, karena Realme C2 itu penjualannya stole the market banget di kelas entry level, bahkan sampai sekarang ini termasuk kategori entry level king, makanya dibuatlah seri alternatif untuk nerusin kesuksesan Realme C2, yaitu Realme C11 ini. Jadi jelas ya, kalau Realme C11 ini ada di segmen entry level, dan kalian bisa kira-kira sendiri harganya ya kalau Realme C2 ada di kisaran harga 1,5 jutaan. Dan mantapnya lagi, Realme C11 ini dijual pertama di dunia buat Indonesia duluan. Lumayan kan? Biasanya kan kita selalu kebagian jatah 1-2 minggu setelah India. Jadi kali ini lumayan kita one step ahead. Jadi apa aja sih upgrade yang kita dapat lewat Realme C11 ini? Jujur aja biasanya saya nggak terlalu excited kalau ada launching seri-seri entry level. Karena biasanya ya gitu-gitu aja. Tapi kali ini emang agak beda. Saya mention dulu deh beberapa selling point yang bikin saya penasaran. Yang pertama pakai chipset Helio G35. Yang kedua baterai 5000 mAh. Yang ketiga desainnya nggak biasa. Dan yang terakhir, sama fitur Netscape pertama yang ada di kelas entry level. Penasaran aja sama hasilnya sih. Oke, langsung aja kita mulai dulu dari bodinya. First impression saya pas unboxing dan pegang Realme C11 ini sedikit nggak nyangka sih. Awalnya pas lihat salah satu leak image kirain bakal cheap gitu. Tapi desainnya ternyata kelihatan premium. Dan back case-nya ini materialnya juga bagus. Nggak kayak HP-HP entry level yang biasanya plastik polikarbonat asal-asalan aja. Kelihatan banget sih concern Realme di urusan desain bodinya. Ada tekstur ukirannya jadi bikin keset dan nggak licin dipegang. Terus selain itu berasa enteng dan tipis. Padahal baterainya 5000 mAh loh. Terus modul kameranya juga nggak terlalu mainstream. Jujur aja rada bosan sama modul yang bentuknya memanjang. Kali ini desainnya agak beda dan mirip-mirip sama merek flagship sebelah. Intinya kalau urusan desain body sih menurut saya sama sekali nggak ngecewain ya. Apalagi untuk kelas entry level, termasuk premium di kelas entry level. Kita balik bagian depan ada layar 6,5 inch mini drop full screen. Kesan pertama berasa lumayan luas dan lega ini layar. Bezelnya tergolong tipis dengan aspek rasio layar ke bodi 88,7%. Jadi cuma rada tebal dikit di bagian dagunya ini aja. Selebihnya berasa lega dan panjang. Nih, coba kalau buat nonton YouTube kira-kira kayak gini nih. Berasa kan leganya? Tapi memang masih mentok di resolusi HD 720p ya. Oh ya, klaimnya buat nonton YouTube bisa sampai 19 jam loh. Terus kalau buat main game PUBG kira-kira gini. Dan settingannya ternyata masih mentok di balance frame rate medium. Kirain settingannya bisa lebih tinggi dari ini sih, tapi ada kemungkinan juga karena ini chipset masih tergolong baru banget. Jadi masih sangat mungkin ada update yang lebih optimal ke depannya. Tapi kabar baiknya klaimnya baterainya bisa buat main PUBG sampai 10 jam. Gila nggak tuh? Dan ini dia kualitas suara audionya kalau buat playing music. Kalau menurut saya sih biasa-biasa aja ya, tapi klaimnya bisa muter musik posisi offline sampai 169 jam. Nggak heran kalau dikasih slogan baterai cadas seru tanpa batas kan? Kayaknya emang baterai ini jadi salah satu jualannya Realme C11 ini. Oke, body dan layar udah kita tes. Sekarang kita tes kualitas kameranya dulu ya. Realme C11 ini pakai 13 MP AI dual kamera. Main kamera 13 MP dengan aperture 2.2 dan kamera keduanya 2 MP aperture 2.4. Yang memang khusus buat nanganin bokeh di mode portrait. Terus kamera depannya 5 MP. Fitur-fiturnya emang nggak selengkap seri-seri Realme yang ada di atasnya. Tapi yang menarik kali ini sudah dikasih fitur Nightscape. Fitur yang jarang ada di kelas entry level tentunya. Dan apakah hasilnya bakal abal-abal? Langsung aja kita lihat gambar-gambar berikut ini. Untuk kualitas kamera sih menurut saya udah termasuk oke ya. Detailnya dapat, AI dan chroma boost-nya ngebantu banget juga gambar jadi jauh lebih vivid. HDR-nya juga lumayan. Terus bokehnya juga termasuk rapi. Cuma emang untuk Netscape-nya nggak bisa optimal ya kalau terlalu gelap. Lebih cocok buat yang minim cahaya aja. Dan ini kualitas videonya. Overall sih nggak ngecewain menurut saya kalau mau kita compare dengan range harga yang sekelas. Oke, yang terakhir kita tes performa spesifikasi dan chipset terbarunya yaitu Helio G35.
Kebetulan unit yang kita pegang ini punya RAM 2GB dengan internal 32GB. Termasuk kecil sih kalau RAM 2GB buat zaman sekarang. Tapi untungnya disediain juga kok yang versi RAM 3GB-nya. Tentu saja sengaja dipangkas biar bisa menuin demand harga entry level ya pastinya. Tapi kalau saran saya sih mendingan ambil yang versi RAM 3GB-nya sekalian aja biar nggak nanggung. Apalagi sekarang aktivitas sosmed dan platform kita makin hari makin banyak kan. Kalau masalah internalnya yang 32GB masih bisa ditambah pakai microSD sampai 256GB. Dan untungnya meskipun ada slot microSD-nya, slot SIM card-nya nggak dikurangi juga, jadi tetap bisa dual SIM. Next, hasil Antutu G35-nya dapat skor di 100 ribuan. Hitungannya sih lumayan, termasuk one of the best lah di kelasnya. Buat main game PUBG mentok di settingan balance dengan frame rate medium. Tapi kalau kita tes di settingan smooth dengan frame rate medium, game masih tetap playable dan cukup nyaman untuk dimainkan sih. Tapi tetap ada beberapa frame drop dan kontrol gyro sedikit delay. Semoga aja kedepannya ada update ya, biar bisa lebih optimal lagi. Biasanya memang chipset yang baru rilis butuh beberapa penyesuaian software juga sih. Kesimpulannya meskipun performa G35 cukup mumpuni, tapi memang nggak bisa dibilang juga sebagai HP gaming ya. Oh ya, kalau kamu minat, kita bisa bikin video khusus gaming testnya. Kira-kira kalian mau request testing game apa aja nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kayaknya segitu dulu hasil testing kita pakai Realme C11. Kesimpulannya, kalau buat saya untuk sebuah HP gaming dengan segmen entry level yang ada di kisaran harga 1,5 jutaan, Realme C11 ini jelas masuk list recommended. Pertama dari body dan desainnya yang kelihatan premium dan nggak malu-maluin. Kerasa kayak HP 2 jutaan ke atas. Kedua karena layarnya yang lega. Ketiga paling jos jelas baterainya yang gede banget 5000 mAh buat entry level. Keempat kameranya juga lumayan, nggak ngecewain sama sekali. Terus kalau performa Helio G35 sih termasuk cukup oke ya buat di kelasnya. Tapi saya harap bisa dapat update supaya bisa lebih optimal lagi aja. Terus RAM-nya juga ngefek ya, jadi berat kalau kita banyak buka aplikasi sekaligus. Jadi mesti rajin pakai aplikasi manager juga. Lebih cocok buat daily driver harian dibanding jadi gaming phone tentunya. Tapi sekali lagi ingat, buat segmen harga segini kalau ada beberapa kekurangan ya wajar. Tetap aja bikin Realme C11 ini masuk ada di urutan atas sebagai konsiderasimu buat memilih HP kelas entry level. Karena emang kenyataannya saat ini nggak banyak yang bisa nawarin semua fitur yang ditawarin sama Realme C11 ini. Ada harga, ada rupa. Dan ini HP punya keduanya. Akhir kata, Realme C11 recommended dari saya. Saya Frian, see you in the next videos.